Ini tubuh bukan punya kita. Makanya dibuat capek aja kita nggak bisa apa-apa, betul tidak? Kita cuman lapar, nyam. Dari sini ke sini tuh siapa yang ngurus? Hah? Kenapa? Gak masuk paru-paru aja. Terus ke sini beres, sampai jadi kuku, jadi beres. Nanti baru dikasih tahu oleh Allah waktunya setor. Baru gitu. Aduh, kalau kita harus ngurus tubuh ini repot bener, betul tidak? Ibu pernah lihat alis yang asli enggak? Coba lihat. Boro-boro ngurus alis, tahu juga enggak? Shh. Ini kedip coba, kenapa jadi seragam gini? Hah? Coba kedipnya kecepetan. Pengen muntah. Coba kedipnya lambat. Tabrakan di tong. Ibu tahu nggak kenapa ibu kelihatan keren? Karena air ludah ibu jumlahnya pas. Coba kelebihan. Iya bu, udah pakai lipstik luntur yang bawah. Ngacai wae. Asli loh bu. Siapa yang ngurus tubuh ini ha? Jawab. Pernahkah Allah ada sehari aja nggak ngurus tubuh ini? Setiap saat. Tenanglah. Allah udah tahu keperluan kita, keadaan kita. Kita nggak tahu apa-apa tubuh ini kan? Jadi Allah tahu yang centil tidak? Tahu. Untung Allah maha baik, maha sabar, nggak gemesan ya kan? Serius nih. Coba kalau Allah, aduh saya nggak bisa ngomong kan tidak baik ini ya perkataan. Allah maha sabar. Bayangkan Allah menciptakan, diurus, dibesarkan kita ini di rahim ibu 9 bulan. Boro-boro mikirin rezeki, otaknya juga belum jadi. Rezeki udah ada tidak? Jawab. Ada beres. Tanpa mengurangi rasa hormat ke orang tua. Orang tua juga nggak tahu kita tuh gimana di dalamnya. Makannya juga. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. Jengkol, pete, dorok-dok, cireng. Mau jadi orang kaya apa makan? Coba bersisa jengkol satu di sini. Tetap jadi lucu kita itu. Padahal yang dimakannya emang gak jelas pisan. Ini aja makanan bagus. Dimasak pakai tata. Dah sesudah dikunyah mah beda lagi bentuknya tuh ya. Betul? Untung sebagian jadi ke kita, sebagian dibuang. Coba kalau ke bawah terus oleh kita gimana? Bayi, nggak bisa apa-apa, langsung Allah siapkan air susu. Ngegedein kita itu, betul tidak? Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Untung kita nggak bersisa kesapian pada diri kita ya kan? Iya kan, sugan ada ekor dikit nisa atau tanduk di sinilah kecil. Padahal saudara sesusuan dengan kita tandukan. Gimana itu ngaturnya kan? Atau nangisnya menyesuaikan dengan saudara-saudaranya sesapi ya kan? Ini serius nih, ini kajian tauhid hadirin ya Allah, ampun ya Rabb. Allah lagi mendengarkan ceramah ini nih. Bu, nikmat kedua tuh diurus oleh Allah setiap saat. Jangan rewel. Allah udah tahu kok keadaan kita. Allah tahu kelakuan kita tidak? Pikiran kita, perasaan kita. Allah tahu masalah yang kita hadapi, tahu tidak? Allah menyaksikan semua maksiat kita? Menyaksikan tidak?
Syukurlah kalau sadar. Kenapa kok orang-orang masih menghargai kita? Karena Allah masih menutupi. Kalau tiap dosa dibalas, satu dosa mengeluarkan satu bau. Bau apa? Ini lagi terbau nih ruangan ini ya kan. Kalau satu dosa dibalas mengeluarkan satu belatung. Ini mata belatung semua. Ini rambut dibalik rambutnya belatung. Ini belatung. Allah Maha Baik. Udah diciptakan, diurus, ngaco kita ini. Ngomong seenaknya. Jarang zikir. Mata terus lihat HP, Quran. Jarang. Gini. Terus lebih sibuk menanti paket dari mulut ngomel, jarang zikir, jarang sholat, bodoh-bodoh khusyuk, ngerti juga enggak. Kenapa enggak ngerti? Enggak belajar, kebanyakan banyak gaya. Halo, lihat enggak ibu lagi centil, lagi ngaca? Lihat. Lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati, ya kan? Benar? Saya juga suka mikir kenapa model kita diurus ya kan? Tinggal jelebet aja disambar petir beres. Karena Allah Maha Baik hadirin. Itulah sebabnya kalau kita tahu Allah Maha Baik, diapain aja oleh Allah kita ini udahlah baiklah. Difitnah, dibully, ini ketipu, baik. Pasti untuk kebaikan kita. Karena kalau Allah udah gak suka ke kita, udah dicabut iman ini. Halo? Ini mah didandanin, menigaya ke sini. Dikasih masjid yang indah, lega, disabarin duduk. Emang Bapak Ibu selamat ke sini? Selamat sendiri? Enggak. Allah yang menyelamatkan. Dikasih kendaraan yang nyaman. Padahal Allah tahu di dalamnya jarang zikir, ya enggak? Dimudahkan oleh Allah. Segitu banyak dosanya, segitu Allah menutupinya, rapat, segitu diurus, diberi ilmu, diberi kesempatan taubat. Hadirin tahu tidak, di ruangan ini ada malaikat? Ada. Dan khusus mendoakan ampunan. Ada malaikat yang khusus mendoakan rahmat. Enggak ada satupun yang datang ke sini, insya Allah keluar dari sini ada ampunan Allah. Padahal Allah yang memudahkan kita datang ke sini. Pokoknya kalau udah ingat Allah Maha Baik tuh, apalagi yang ceramah ini gitu. Saya juga suka, ya Allah, Engkau tahu siapa makhluk ini. Kau tahu semuanya. Kok bisa-bisanya saya ditakdirkan berdiri, didengar, orang mau dengar. Padahal Allah tahu siapa saya. Nah, kalau sudah ingat terus kebaikan Allah dan ingat kebusukan kita, maka rasanya kita berterima kasih ke Allah itu adalah dengan ikhlas mempersembahkan. Udah dikasih segalanya, masa kita masih pengen dipuji orang? Hah? Jadi emosi begini. Asli hadirin, tahajud teh coba kalau bisa begitu, nangis aja maunya kita. Aduh ya Allah, Maha Baik. Orang sekotor ini, sebusuk ini, selain ditutupi, juga Engkau beri kemudahan jalan untuk beramal. Emang kita bisa sedekah? Siapa yang nyiapin uangnya? Oh, udah gitu diberikan ladang amalnya. Ada yang dikasih uang, tapi ditutup oleh Allah. Tidak mau zakat,
tidak mau sedekah. Jadi dia ngunci. Apes betul. Make enggak, lihat enggak, kan disembunyikan ya. Itu juga pakai nama orang lain. Punya villa, enggak mau didatengin karena takut ada ketahuan KPK, hanya lihat potretnya aja. Makanya yang langsing Bibi dengan Mamang. Karena yang berenang di villa Bibi ya. Si Mamang ngasih bunga ke Bibi, happy, digaji lagi. Dunia. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.